Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Keluarga besar Garuda Cendekia yang Bapak cintai dan banggakan, GC ya, SMP dan SMA Garuda Cendekia, murid-murid, guru-guru, orang tua, dan semua pimpinan dari, mungkin ada juga yang mendengarkan dari seluruh daerah Jakarta, ya. Bapak akan sedikit memberi satu pandangan atau materi bagaimana caranya menghadapi Ramadan ini. Judul yang Bapak sampaikan, Ramadan penuh makna dan hikmah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Loh, kenapa ya Ramadan ini datang dan disuruh oleh Allah berpuasa? Ya, ternyata ya, di dalam surat Al-Baqarah 183 itu ada satu perintah dari Allah yang kira-kira artinya bunyinya seperti ini. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Oh, rupanya puasa ini wajib ya bagi orang yang beriman, percaya kepada Allah. Bagi orang yang tidak beriman, ya tidak, mereka merasa wajib. Tapi banyak orang yang berpuasa, tidak sholat, ya, kadang-kadang tidak ikut, tidak melakukan sholat tarawih dan yang lain-lain. Nah, insya Allah kita melakukan yang baik ya, supaya bisa menuju kepada takwa tadi. Sebab orang berpuasa itu diwajibkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berarti banyak loh yang puasa tapi nggak dapat takwa. Karena apa? Karena mungkin tidak mengikuti butir-butir yang disebut takwa. Takwa itu apa? Nah, menurut Al-Quran, indikator dari takwa itu ada 5, ya. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu cirinya apa kira-kira ya? Jujur orangnya. Jadi anak-anak ya, kalau ulangan nyontek itu namanya tidak jujur, karena takutnya kepada nilai buruk. Dia tidak takut kepada Allah. Tapi kalau siswa yang mempunyai iman yang kuat, saya akan berusaha sedapat mungkin pekerjaan ulangan saya ini hasil saya, karena saya takut hanya kepada Allah. Nah, itu yang beriman. Yang kedua, murid-murid dan guru-guru atau siapapun mengerjakan segala sesuatu itu harus ikhlas, ya. Nah, memang kalau waktu kecil
Orang tua sering mengatakan, ayo nyapu, nanti mama beri uang. Karena uang dia nyapu. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah akil balik itu artinya sudah masuk remaja ya, anak SMP dan SMA tentunya sudah tergolong dewasa ya. Itu mengerjakan segala sesuatu itu harus ikhlas, dan kalau orang ikhlas itu imbalannya Allah mengatakan, aku akan berikan kemudahan akan aku berikan kepadamu kalau kamu berpuasa dengan ikhlas seperti yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu imbalannya? Imbalannya kita menjadi orang yang kuat, yang kalau digoda-goda, tidak, saya tidak mau, karena saya orangnya jujur dan ikhlas ya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang disebut bertakwa itu harus mengerjakan sholat. Kenapa ini sholat ini dahsyat sekali? Sebab di dalam sholat itu ada satu kalimat yang disebut doa iftitah ya. Mudah-mudahan tidak salah, Bapak bukan guru agama, tapi Bapak tahulah sedikit ya. Orang yang sholat itu di dalam sholat dikatakan begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang yang sholat itu berulang-ulang mengatakan kepada dirinya, ya, sholatku, hidupku, matiku, semua yang aku kerjakan ini hanya untuk Rabbil Alamin, yaitu Maha Pencipta, Allah. Ya, jadi kita harus tahu betul bahwa di dalam sholat itu bukan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak begitu. Tapi pelan-pelan ya, Bapak juga masih belajar. Pelan-pelan kita memahami artinya. Ya, umpamanya di dalam sholat selalu ada kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengaku dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna itu gue. Dan saya percaya betul bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya. Rasul itu ya kedudukannya beda dengan kalau hanya nabi. Ya, tidak semua nabi adalah rasul, tapi Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah rasul. Ya. Jadi Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Nah, mengapa ya kok Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk turun, untuk berada di bumi ini ya. Nabi Muhammad itu bolak-balik anak-anak pergi menghadap Allah. Lalu ada cerita ya, Bapak pernah mendengar cerita pertama kali kita ini harus sholatnya bukan hanya 5 waktu, lebih dari itu. Lalu waktu Rasulullah turun, ditanya oleh nabi-nabi sebelumnya, kamu disuruh apa? Saya disuruh menyuruh umatku untuk sholat sekian rakaat. Kata nabi-nabi yang terdahulu itu, jangan, umatmu tidak akan kuat. Ya, terjadilah tawar-menawar. Akhirnya cuma 5 waktu. 5 waktu aja juga kadang-kadang ada yang cuma subuh sama maghrib. Lupa ya zuhurnya. Padahal ada beberapa sholat yang tidak bisa dikejar kemana-mana kalau kita tidak mengerjakan. Sholat apa itu? Subuh. Kalau sholat subuh kita tidak kerjakan, mau dijadikan satu kemana? Nggak bisa.
Dan sholat apa? Asar. Sholat asar itu kalau tidak dikerjakan, tidak bisa digabungkan ke maghrib. Kalau zuhur lupa, dia bisa gabung ke asar. Kalau maghrib lupa, dia bisa gabung ke isya. Ya, jadi ternyata agama kita itu mengatur segala sesuatunya dengan sebuah sistem yang hanya Allah yang tahu ini untuk kebaikan kamu. Tapi Allah mengatakan, kamu tidak tergolong orang-orang yang nanti akhirnya bisa bertakwa kalau kamu tidak sabar. Ya, kan kalau belajar itu harus sabar, mengajar itu harus sabar, mendidik itu harus sabar. Nah, banyak guru orang tua kalau ada anak yang bertanya terus, bertanya aja sudah dijelaskan berkali-kali, kamu nggak ngerti-ngerti. Makanya dengerin gitu. Loh, dia itu mendengarkan tapi nggak paham. Jadi harus dijelaskan, harus sabar. Karena itu orang yang sabar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tahu. Ya, umpamanya kalau pergi ke Bandung dari Jakarta ini, nggak tahu jalan, katanya sabar, loh nggak tahu jalan. Tapi kalau tahu jalan, sekarang ada jalan tol, wah bisa cepat sampainya. Ya, jadi sabar itu harus ada ilmu pengetahuannya. Nah, orang sabar itu juga orang yang tahan banting. Tahan banting itu artinya dapat cobaan juga tidak akan menyerah. Dia akan terus berusaha lagi. Ya, orang tua maupun guru kadang-kadang suka menyerah, anak-anak juga menyerah. Udahlah, dapat 4 ya 4, gitu. Nggak boleh kayak begitu. Berusaha, bertanya. Makanya dalam budaya Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau nggak tahu jalan, tanya. Kadang-kadang tukang rokok, kadang-kadang tukang bakso di pinggir jalan ditanyai, oh sebelah sana Bapak nggak jauh lagi, tapi Bapak harus belok kiri nanti. Jadi orang sabar itu punya pengetahuan, tetapi karena kita pengetahuannya tidak sempurna, tidak boleh malu bertanya. Ya. Nah, sesudah ini semua dikerjakan, saya ini ya sabar, tapi umpamanya kok akhirnya kayak begini, begitu. Nah, Allah mengatakan, tidak tergolong kamu orang bertakwa kalau kamu tidak pasrah. Dalam bahasa Jawa itu menyerah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang cari kerja loh, Dek, ya, cari kerja ke sini, nggak dapat kerja ke sini, nggak dapat kerja ke sini, nggak dapat. Lalu dia akhirnya tinggal aja di rumah. Nggak boleh, ya. Orang itu harus tetap berusaha. Apa kira-kira usahanya? Saya cari kerja di kantor-kantor nggak diterima. Buka aja kantor sendiri di rumah, buka warung. Ternyata orang itu bisa hidup. Nah, ini semua kehidupan itu harus sabar. Lalu akhirnya berserah kepada Allah. Tawakal. Nah, itu adalah inti dari puasa. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya. Jadi orang-orang zaman-zaman dulu agar kamu bertakwa. Ada loh orang yang mengatakan begini, udahlah nasib kamu kok buruk betul, kita tanya sama dukun. Tahu dukun? Yang ilmunya minta tolong sama setan. Nah, setan mengarahkan. Kadang-kadang dapat, tapi tidak halal. Apa umpamanya? Korupsi, mencuri,
berbohong kepada orang tua. Kita tidak bolehlah seperti itu. Jadi kepada keluarga besar Garuda Cendekia, murid, guru, pimpinan, halo Bu Penny, ya, dan pimpinan yang lain-lain, halo Pak Iwan, ya. Lalu insya Allah kita kan di Garuda Cendekia itu punya adik, ya. Adik-adik kita itu di sekolah SD, namanya SD Kupu-Kupu. Kupu-kupu itu adalah nanti pada suatu saat kupu-kupu itu berubah, ya. Itu sebabnya namanya SD Kupu-Kupu. Nanti dia menjadi dewasa. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mempunyai waktu hanya sedikit. Nanti tapi saya berikan waktu kepada Anda semuanya untuk bertanya. Ya, ini ada catatan sedikit yang insya Allah nanti bisa diberikan oleh sekretaris Bapak. Mungkin kepada semua teman-teman di Garuda Cendekia, terutama SMP dan SMA-nya, judulnya, materinya Ramadan penuh makna dan dalam bersama di rumah dengan keluarga. Sekarang sedikit saja untuk orang tua, ya. Orang tua itu punya gaya kalau membimbing anaknya. Ada gaya otoriter, cepat, ayo, gitu. Itu otoriter. Tapi ada juga yang gayanya itu melindungi, ya. Mungkin anak itu sering sakit dulunya, terus karena takut kehilangan, udah deh nggak usah belajar deh, adek sehat aja alhamdulillah. Lah, ya nggak bisa, harus belajar. Tapi ada orang tua yang gayanya seperti itu. Tapi ada juga yang membebaskan, sudah terserah kamu, kan kamu sudah SMP, kamu sudah SMA. Itu di dalam pendidikan juga nggak boleh. Nah, yang paling bagus dalam pendidikan itu kita mengarahkan, kita berbicara, berdialog, lalu kita bekerja sama. Jadi kamu sebetulnya maunya melanjutkan kemana? Pak, saya kepengen sekali ke UI. Nanti kalau nggak bisa diterima di UI, nanti kamu pilih kemana? Kemana ya? Saya ini sebetulnya udah diterima, Pak. Loh, di mana? Ya, saya diterima di ilmu komunikasi di salah satu universitas swasta. Oh, ya nggak apa-apa. Berilmu itu di mana aja, ya. Jadi kepada orang tua, jangan harus tunduk kepada perintah saja, jangan membebaskan saja, tapi ngobrol lah, berdialog. Ya, nah sekarang Bapak berikan waktu kepada semuanya, teman-teman, anak-anak, atau siapapun saja, kalau ada yang mau bertanya, ya, malu bertanya, sesat di jalan. Ayo bertanya, ayo. Bapak mencoba untuk menjawab, ya, silakan. Ada yang bertanya? Kelihatannya belum ada ya yang bertanya. Ya. Kalau belum ada yang bertanya, Bapak tambahi materinya. Nah, yang semua tadi yang Bapak ceritakan itu tidak bisa dikerjakan kalau kita tidak disiplin. Jadi harus disiplin, ya. Dalam berpakaian disiplin, ya. Menimba ilmu itu harus disiplin. Adakan waktu membaca buku. Lihat yang di belakang Bapak ini kan bukunya banyak. Itu tidak semuanya Bapak baca. Hanya ada bab-bab tertentu yang Bapak baca. Disiplin. Lalu yang nomor 2, kita hidup ini harus punya akhlak, ya. Kan Garuda Cendekia mempunyai moto, iman, ilmu, amal, kebangsaan. Ya, akhlaknya harus
imannya yang mengatur supaya jujur, berilmu supaya luas ilmunya, beramal supaya bisa membuktikan bukti kita kepada orang, ini loh ilmu saya. Ya. Lalu untuk siapa sih kita begini ini? Untuk bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia ini merdeka kalau tidak ada pahlawan-pahlawan yang mengatakan dan mau menyerah, tidak mungkin. Jadi kita harus betul-betul ya berjuang. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya bagaimana menghadapi anak-anak yang suka tidak menurut. Ini umur berapa yang nggak nurut ini? Loh, orang tua ini bertanya, betul, orang tua itu pusing anak-anak kalau umpamanya kamu nggak nurut. Ayo sholat, kan sholat itu wajib, tetap aja kamu nggak nurut. Nggak boleh. Karena itu kepada orang tua, Bapak sampaikan, ya, untuk hal-hal yang wajib supaya anak itu menurut, boleh loh kita mengatakan, ayo awas, nanti Allah marah. Nah, di dalam agama kita ada juga yang boleh katanya dipukul. Kalau mukul jangan mukul kepala, mukul pahanya. Awas, nih pukul nanti ya. Itu. Tapi kalau sudah dewasa kan agak berbeda. Jadi menurut itu tidak selamanya mudah. Menurut itu baru muncul kalau anak itu mengatakan, oh rupanya ada gunanya berpuasa. Malam ini nanti sudah sahur. Duh, kalau bangun sahur itu malas ya. Tapi harus bangun. Sebab kita harus makan. Ya, sudah makan, sahur, Bapak anjurkan sahurnya jangan terlalu awal. Agak-agak dikit-dikit menjelang nanti hampir subuh. Supaya nanti bisa langsung sholat subuh. Kalau enggak, sudah makan kenyang, tidur enak, subuhnya hilang. Gimana kalau begitu? Ya, jadi itu tadi kepada yang bertanya bagaimana menghadapi anak yang suka tidak menurut. Dia biasanya mau menurut kalau dia paham apa yang disampaikan oleh orang tua itu ternyata ada manfaatnya. Bapak sendiri juga kadang-kadang, kenapa ya ini anak-anak ini nggak mau nurut ya? Oh, ternyata, ingat ya di Garuda Cendekia, ada tangga. Anak-anak kalau saya bilang, minggir, dia nggak mau nurut gitu. Sebab nggak ada tempat duduk, ya. Ini ada pertanyaan yang hebat sekali ya. Apa sih tujuannya sekolah itu untuk apa? Sekolah itu datang dari bahasa Yunani, namanya sekole. Kayak bahasa Betawi ya. Sekole itu apa artinya? Mengisi waktu senggang. Jadi orang tua dan anak-anak tahu bahwa kalau petani itu tidak ada waktu senggang, dia mencangkul. Ya, kalau pedagang dia tidak ada waktu senggang, dia jalan berdagang. Tapi di zaman Yunani itu ternyata ada anak-anak bangsawan yang pekerjaannya itu boleh dikatakan tidak boleh nyapu, tidak boleh nyangkul, tidak boleh berdagang. Dia nganggur aja. Tujuan sekolah itu apa? Untuk berilmu. Ya, sekolah itu mengisi dengan ilmu. Mengapa? Sebab tanpa ilmu kita tidak bisa memberikan sumbangsih atau kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana menghadapi anak untuk SMP
dan SD yang suka tidak menurut orang tua. Dari Mas Pasha Agus. Mas Pasha, apa kabar? Ya, mudah-mudahan mendengarkan saya. Salam untuk keluarga ya, keluarga besar Agus. Nah, Mas Pasha, jadi untuk anak SMP dan SD itu berbeda. Kalau anak SMP bisa diajak bicara. Kalau anak SD, terutama anak SD kelas 1, 2, 3, itu dia nggak mau, dia membantah. Ya. Membantah, kita harus sabar memberitahu. Ini, sholat ini nanti ada gunanya. Dan ini wajib, nanti dosa loh. Dia bilang, biarin aja dosa. Nggak apa-apa, nggak boleh gitu. Nanti kalau kamu nggak sholat, Bapak nanti masuk neraka. Jelaskan, neraka itu, apinya menyala-nyala. Mau kamu masuk situ? Kan nggak mau. Tapi kalau surga itu, aduh, Taman Firdaus namanya, taman surga yang menyenangkan. Ya, jadi insya Allah, tidak suka menurut itu harus ditanya alasannya apa ya, lalu dijelaskan. Mudah-mudahan Mas Pasha Agus bisa ya. Lalu bagaimana caranya meningkatkan kualitas ibadah anak? Ini dari Bu Manda. Wah, kualitas. Kalau kita bicara kualitas ibadah ya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya, ibadah itu luas. Ada ibadah yang wajib-wajib seperti sholat, ya. Tapi menyapu ruangan itu juga ibadah, ya. Melakukan sesuatu yang baik, ya. Supaya meningkat kualitasnya, beritahu gunanya apa, ya. Jadi kalau dia tahu gunanya apa, pasti meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan Ibu Manda, ya, seorang psikolog, ya, kebetulan Bapak kenal, ya, dengan keluarga Ibu Manda itu coba sekarang ini kita di lockdown. Di lockdown itu artinya mau mudik nggak bisa, yang dari luar mau datang nggak bisa. Kita semuanya harus betul-betul memahami mengapa kita tidak boleh kemana-mana. Supaya virus corona ini tidak menyebar dan tidak kita terkena. Ya, Bapak kebetulan mempunyai teman yang meninggal, ya, karena kena virus corona ini. Aduh, sedih. Sedihnya apa? Nggak bisa datang ke tempat yang meninggal itu. Dimakamkannya ya jauh, dekat ke Cengkareng, ke sebelah sana. Ya, jadi menyedihkan sekali. Nah, lalu ini ada pertanyaan juga, ya, bagaimana caranya mendisiplinkan anak di rumah? Begini, rumah itu kan suatu tempat yang nggak ada jadwalnya. Ya, mau makan jam berapa aja kayaknya tinggal ke dapur terus ada makanannya. Nah, disiplin, kata disiplin itu ada hubungannya dengan mengerjakan segala sesuatu. Nomor 1, kita tahu tujuannya. Nomor 2, waktunya jelas. Nomor 3, disiplin itu dia melihat manfaatnya. Oh, rupanya kalau saya disiplin ada gunanya. Nilai saya di dalam rapot menjadi baik. Seperti itu disiplin. Ya. Kalau ada anak yang tidak tahu cita-citanya apa, ini pertanyaan yang keempat. Anak itu kadang-kadang ditanya, kamu mau jadi apa? Nggak tahu ya. Mau jadi apa ya? Gitu. Kamu mau kayak bapak kamu? Nggak mau. Saya lihat bapak saya sibuk sekali, untuk apa saya kayak bapak? Saya ingin suatu pekerjaan yang menyenangkan saya. Oh, apa yang menyenangkan? Saya mau menjadi pelukis. Orang tua kalau ada anaknya mau jadi pelukis, terkejut ya. Nanti bagaimana hidup kamu? Pokoknya saya mau melukis. Saya
beritahu kepada yang kebetulan mendengarkan ini. Ada pelukis terkenal, ya, namanya Raden Saleh. Raden Saleh itu melukis sesuatu yang oleh orang-orang Belanda pada zaman penjajahan itu semuanya terperangah, ya, lukisannya aduh bagus sekali. Ada lagi pelukis namanya Rembrandt. Wah, ya, adik-adik kalau pergi kebetulan ke tempat lukisan yang bagus-bagus dahsyat itu, Bapak pernah melihat di sebuah museum di namanya Louvre. Louvre itu di Paris, ya. Di museum itu ada lukisan-lukisan yang bagus-bagus. Raden Saleh ternyata lukisannya itu sangat menyentuh dan orang-orang Belanda itu sampai heran. Tapi ada juga yang mengatakan, saya kepengen menjadi seperti Ibu Kartini. Loh, maksudnya kamu apa? Ya, saya ingin sekali menjadi guru yang bisa memberi dorongan kepada perempuan supaya perempuan itu belajar. Tahu anak-anak dan guru-guru bahwa Ibu Kartini itu luar biasa. Ya, pada saat yang sangat susah di dalam zaman penjajahan, Ibu Kartini berhubungan dengan seorang di negeri Belanda. Lalu dia tulis semua surat-suratnya itu. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Sekarang buku itu menjadi buku yang luar biasa. Kita baca, ya. Ada lagi, ada anak-anak yang cita-citanya, saya kok kepengen kayak Pak Taufik Ismail, ya. Kamu masa mau menjadi seorang yang menulis sajak? Nanti gimana hidup kamu? Jangan nggak percaya. Tulisannya Pak Taufik Ismail itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa di dunia ini. Ya, ada yang bahasa Rusia. Dan Pak Taufik Ismail menjadi seorang yang disebut seorang termasuk budayawan dunia. Saya mengatakan budayawan. Mana yang penting? Orang berbudaya atau orang berpengetahuan? Orang yang berbudaya. Kalau kita pergi ke negara-negara maju, ya, pemain musik, pelukis, ya, yang membuat sajak, itu orang-orang budayawan itu jauh lebih dihormati dari pedagang. Karena apa? Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, kebetulan Bapak membantu juga untuk program UNESCO di Indonesia ini. Di UNESCO itu ada kalimat yang menyangkut kebudayaan. Culture, kebudayaan, is the driver, adalah pengemudi, and the enabler, yang memungkinkan sustainable development, sebuah pembangunan yang bertahan, yang tidak akan hilang. Ingat, kebudayaan itu adalah kekuatan yang mengemudikan, ya, dan yang memungkinkan kita bisa mengembangkan pembangunan yang bertahan sampai insya Allah akhir zaman. Itu. Jadi di beberapa negara maju, kalau ada musikus, ada pelukis, dia jauh lebih dihormati dari hanya kalau seorang guru, ya. Kalau dia hanya seorang pedagang, politikus juga, ya. Nah,
Itu soal cita-cita. Bagaimana kalau kita tidak tahu tujuan sekolah? Ini anak yang suka tanya, untuk apa sih sekolah? Itu anak pandai. Jangan dimarahi, ya. Karena itu sekolah itu harus menyenangkan, ya. Kata Profesor Dr. Koni Semiawan, dia seorang pendidik ulung Indonesia yang dikagumi oleh seluruh dunia. Itu dikatakan bahwa sekolah itu, ya, harus menyenangkan, ya. Karena itu guru-guru, kepala sekolah, termasuk saya sendiri, kalau di sekolah itu tidak menyenangkan, anak-anak itu berpikir, untuk apa sekolah? Nanti saya di sekolah dimarahi, seperti itu. Di Garuda Cendekia, insya Allah menyenangkan. Anak-anak duduk di tangga-tangga, anak SMP maupun SMA memberi salam, menyenangkan. Guru-guru bercengkerama di ruang gurunya, ya, ngobrolnya macam-macam, yang baik-baik gitu. Jadi harus fun, harus menyenangkan sekolah itu, ya, sehingga nanti anak-anak itu akan tahu tujuannya apa. Ini bagaimana cara balita untuk beribadah. Pertanyaan yang hebat ini. Balita beribadah. Balita itu kenapa sih disebut balita? Di bawah umur 5 tahun tuh balita, ya. Nah, beribadah untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun itu nomor satu contoh, ya. Kalau tidak ada contoh, ya, anak-anak itu kadang-kadang Bapak melihat di masjid atau di rumah, balita itu diletakkan di sebelah kirinya gitu. Nah, dahsyat, gaib, tidak masuk di akal. Tiba-tiba balita itu batiniahnya dia nikmati. Kalau tidak dibawa ikut sholat, anak itu menangis. Jadi cara balita untuk beribadah diberi contoh dulu. Nanti lama-lama dia kalau sudah menjelang dewasa, dia akan tahu, aduh ternyata nikmat ya. Kalau malah nggak sholat, malah aduh ada apa ini kok saya nggak enak. Nah, kira-kira seperti itu saya bisa Bapak bisa memberikan pencerahan. Nah, ada tambahan materi dari Bapak, ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Materi itu tentang manusia ini. Di dalam pendidikan, manusia itu dikenal ada yang stabil, ada yang tidak stabil, ya. Tahu stabil? Kalau naik mobil stabil enak kan? Kalau naik mobil tidak stabil, nggak karu-karuan, ya, stabil. Nah, orang juga ada yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya stabil? Dicek dulu, ya. Ada yang naik mobil tiba-tiba bannya lepas, karena tidak dicek dulu. Ada yang perjalanan jauh tiba-tiba mogok, bensinnya habis. Karena apa? Tidak dicek dulu. Jadi mencek lebih dahulu itu penting. Apa yang harus kita cek supaya kita ini stabil? Nah, coba diperiksa, ya. Kita termasuk orang yang gembira atau yang sedih aja, mengeluh aja, ya. Coba dicek, ya. Kita tidak bisa membimbing anak kalau kita marah-marah aja, ya. Sesuai dengan umurnya, ya. Kita harus yang tadi Bapak katakan sabar itu. Jadi ada apa sih kamu? Tanya sama dia. Saya malas. Kenapa malas?
ngapain belajar? Bosen di rumah. Iya ya, ibu juga bosen gitu. Ikuti perasaan dia. Memang di rumah itu membosankan kalau kita tidak mengisi dengan sesuatu yang bermakna. Ya, Bapak sekarang ini coba kamu tebak, bosan nggak kira-kira di rumah? Ya, bisa bosan kadang-kadang. Jadi cari kegiatan yang kira-kira seumur kita ini nantinya akan ada manfaatnya. Jadi Bapak menulis, tapi menulis dari buku-buku yang dibaca. Sekarang yang dibaca buku ini selama ini saya nggak tahu berapa. Nanti insya Allah teman-teman di Garuda Cendekia ataupun dari manapun saya beri hasil tulisan saya pendek-pendek supaya mudah dipahami, ya. Nah, jadi manfaatkan supaya kita termasuk orang yang stabil, ya, gembira, hangat, sejuk, nggak marah-marah, nggak mengeluh itu. Lalu kita harus paham juga tentang potensi. Manusia ini mempunyai potensi. Poten itu artinya kuat. Impoten artinya tidak kuat. Potensi artinya kekuatan. Apa sih potensi manusia itu? Manusia itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, potensi untuk dekat kepada Allah. Berzikir aja tiba-tiba kita merasakan tenang. Melakukan sholat tiba-tiba kalau nggak sholat kok gelisah ya. Aduh ini apa yang belum saya kerjakan? Ternyata belum sholat. Jadi kita harus memperkuat potensi kita, potensi spiritual. Ada juga potensi akal. Potensi akal ini coba lihat di belakang Bapak ini buku-buku. Kalau nggak dibaca, saya nggak baca semuanya loh. Hanya bab-bab tertentu, kadang-kadang hal-hal tertentu yang diperlukan supaya kita luas pengetahuan kita. Itu potensi akal. Orang yang akalnya itu ada, itu selalu bisa cari jalan keluar. Tapi ternyata, ya, kira-kira kalau menurut kamu pencuri itu akalnya itu hebat atau tidak? Hebat. Ya, koruptor itu bodoh atau pandai? Pandai. Tapi dia tidak punya iman. Potensi spiritualnya payah. Potensi spiritualnya tidak ada. Nah, potensi berikutnya adalah yang disebut potensi perasaan. Kadang-kadang orang tua itu suka mengatakan begini sama anak-anak. Anak-anak dengarkan. Coba nak rasakan. Anak-anak nggak paham. Apanya yang mesti dirasakan? Ibu tuh dari pagi sampai malam nanti sahur lagi bangun. Aduh, rasakan. Anak-anak itu kadang-kadang begini. Ya salahnya sendiri. Kok repot? Makanan beli aja. Itu. Tapi ternyata kalau anaknya diajak, ayo dek sini. Supaya dia ikut merasakan. Yuk masak sama ibu. Gitu. Jadi kita mesti pandai ya mendidik anak itu supaya ikut merasakan. Itu potensi perasaan ya. Lalu orang itu coba kalau tidak bisa ngobrol sama bapak, sama teman, sama tetangga. Kan sekarang anak-anak pakai HP-nya chatting-chatting ya sama teman-temannya. Itu bagus. Ngapain lo? Lu lagi nonton apa lu? Bagus itu namanya potensi sosial. Tidak ada manusia yang tidak ingin berteman, ya. Karena itu Rasulullah mengatakan berjamaah itu penting. Tapi berjamaah itu kan biasanya di masjid. Enggak. Berjamaah di rumah bisa.
Ya. Jadi bersama-sama itu namanya berjamaah. Ini adalah potensi sosial. Hanya semua ini tidak mungkin kita kerjakan kalau kita tidak mempunyai potensi jasmani. Harus sehat. Ya. Bagaimana caranya supaya sehat? Ada hukum dalam Islam. Makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi secukupnya supaya jasmani kita itu. Bapak tadi pagi olahraga, kena matahari, aduh berpeluh habis-habisan. Ya, insya Allah tidak ada virus corona yang berterbangan on air di udara. Ya, tapi itu Bapak kerjakan tiap pagi, ya. Dan yang paling bagus mengerjakannya antara jam 8 sampai jam 10. Supaya matahari itu betul-betul memberikan vitamin kepada badan kita. Ya. Jadi ternyata sibuk juga ya di rumah ini. Betul, sibuk. Ya. Jadi kepada keluarga besar Garuda Cendekia, tentu kita harus jangan lupa kepada pendiri kita yang Daud, ya, terus almarhumah Ibu Yanti, ya, jangan lupa mereka itu sangat berjasa, ya. Terus kepada semua keluarganya Bapak Daud Yusuf, itu ya, kita harus selalu ingat terakhir ya, Allah mengatakan, kalau kamu bertanya siapa yang harus kamu hormati, Allah mengatakan ibumu. Loh kok bukan bapakmu? Ini Allah lah yang mengatakan ibumu. Sesudah ibuku, ibumu yang satu itu. Sudah itu ibumu yang satu itu, baru bapakmu. Jadi anak-anak, kepada ibu itu kita harus menjaga perasaannya, lalu menyenangkan hatinya. Insya Allah anak-anak kece akan bahagia dunia dan akhirat, termasuk guru-gurunya, termasuk pimpinannya, dan semuanya. Mas Bambang sehat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Boleh Bapak tutup dengan membaca doa. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyai bilhumul awat ya qadi al hajat. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan, puasa yang akan kami lakukan ini menjadi suatu latihan yang membawa kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tunduk kepadamu, yang ikhlas mengerjakan segala sesuatu, yang tidak meninggalkan sholat, dan yang sabar dan yang tawakal. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhana wa nakunana minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan, dan lepaskanlah ya Allah semua cobaan-cobaan yang kami tidak mampu nantinya akan menghadapinya ya Allah. Wabah corona yang sekarang telah datang ini telah menyadarkan kami semuanya bahwa kami ini hidup harus bersih, kami hidup harus rukun, kami hidup harus taat kepadamu ya Allah. Tiada penolong kecuali Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da zaitana miladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.